Shalom saudara-saudara di mana saja saudara berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam episode yang ke-6 mengenai asal-usul Sabat. Kenapa? Ada banyak beredar video yang mungkin saudara pernah juga membaca dan melihatnya, bahwa gereja Advent terlalu menekankan Sabat. Sehingga dalam hal ini, untuk kita lebih tahu tentang ajaran Advent mengenai hari Sabat, kami telah mengundang Pendeta Dr. Jonathan Puntaraf. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Saudara Stefanus, dan shalom para pemirsa di mana saja saudara-saudara berada. Pak Pendeta, kita mengganggu lagi waktu Pak Pendeta. Ada sebuah video yang beredar Pak Pendeta mengenai hari Sabat. Kenapa gereja Advent terlalu menekankan tentang hari Sabat? Apakah pendeta bisa memberikan pandangan tentang asal-usul hari Sabat itu tersebut? Oh, dengan sini ini adalah satu perkara yang bisa panjang sekali kita bahas, dan dengan senang kita akan membahas mengenai masalah asal-usul daripada hari Sabat. Memang video yang menyebutkan tentang asal-usul hari Sabat itu mengatakan bahwa hari Sabat itu dimulai oleh orang-orang Yahudi, ya, atau orang-orang Israel, ya. Dan Tuhan memberikan perintahnya kepada orang Israel. Itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam buku Keluaran pasal 31. Namun kita percaya bahwa hari Sabat itu adalah sesuatu perkara yang dimulai pada masa penciptaan, yaitu Tuhan telah melakukan pekerjaan untuk 6 hari dan dia berhenti pada hari yang ke-7. Kemudian ia bukan hanya berhenti, dia memberkati dan menguduskan, ya. Dan itulah asal usulnya dari Taman Eden akan dipelihara terus sampai di Eden yang baru, yaitu di dunia baru, ya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali yang kita ingin untuk dalami bersama-sama. Nah, Pak Pendeta, kalau kita lihat dan perhatikan video tersebut, dia menyinggung masalah Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 18. Itu adalah mengenai perintah pemeliharaan hari Sabat. Bukankah itu diberikan kepada orang Yahudi? Lalu itu kan bukan untuk semua orang. Kenapa gereja Advent mengikuti seperti orang Yahudi memelihara hari Sabat? Boleh Pendeta memberikan satu pandangan atas hal tersebut? Ya, memang apa yang dikatakan itu tertulis di dalam buku Keluaran pasal yang ke-31 yang menyebutkan maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, ya, menjadi perjanjian yang kekal. Oke. Nah, sekarang dengan dasar itu maka dikatakan bahwa itu adalah dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk orang-orang Israel, ya, atau Yahudi sekarang ini, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hari Sabat, ya? Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, antropos, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, jadi pada saat diberikan itu waktu penciptaan, ya, Adam dan Hawa diciptakan, kemudian Tuhan sudah berikan hari Sabat. Hari Sabat diberikan untuk siapa? Untuk manusia. Siapa itu? Adam dan Hawa. Apakah sudah ada orang Israel? Belum. Dan kata manusia di situ disebutkan tadi adalah antropos, ya, manusia. Jadi bukanlah suatu bangsa, bukanlah suatu suku, ya. Jadi ini berbicara kepada manusia. Mungkin itu adalah orang Amerika, orang Tionghoa, orang Indonesia, ya. Tuhan memberikan hari Sabat untuk manusia, ya. Kemudian Yesus adalah juga Tuhan akan hari Sabat. Kita lihat di dalam Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi kalau kita mempunyai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka kita harus ingat bahwa dia Tuhan akan hari Sabat. Tetapi orang salah mengerti, termasuk pembuat video tersebut, yang dikatakan oleh sebab kita sudah terima Yesus, maka kita sudah tidak perlu lagi akan hari Sabat. Itu satu hal yang sangat salah sekali. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan? Kita coba lihat dari Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yesus adalah firman itu, ya. Jadi segala sesuatu dijadikannya olehnya. Jadi kalau begitu yang membuat dunia ini untuk 6 hari siapa? Yesus. Siapa yang berhenti pada hari Sabat? Ya Yesus. Ya. Jadi itulah sebabnya Yesus adalah ya Tuhan atas hari Sabat. Ya, sebab Dia yang menciptakan. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa itu sudah ada dari awal. Kita coba lihat dalam Hukum yang ke-20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, kita coba lihat ya, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kapan itu? Ya, waktu penciptaan kan? Ya. Jadi ini alasannya kenapa hari Sabat harus dikuduskan. Kapan? Waktu penciptaan. Waktu itu apakah sudah ada orang Israel? Oh, belum. Jadi waktu masa penciptaan Adam dan Hawa belum ada orang Israel, tetapi ya Tuhan sudah memberikan akan hari Sabat dan Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dikatakan hari Sabat harus dipelihara. Kenapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya dan berhenti pada hari yang ke-7. Ya, itu satu hal yang sangat penting untuk disadari ya, bahwa yang diciptakan waktu itu bukan hanya orang Israel. Oke. Kemudian ada juga perintah ingatlah ya, Keluaran 20 ayat 8-11 yang sudah kita baca tadi ya, ingatlah. Apa artinya daripada ingatnya? Ingatlah. Ingat masa lalu, sebab perintah ini pernah diberikan sebelumnya. Kalau ingat, artinya sudah pernah diberikan kan? Yaitu Kejadian 2 ayat 1-3, yaitu perintah menyebutkan bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan berhenti pada hari yang ke-7. Jadi diingatkan kembali supaya jangan lupa. Ingat bahwa Abraham juga menurut hukum Tuhan. Kejadian 26 ayat 5, boleh tolong baca lagi. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, banyak yang katakan bahwa itu tidak diberikan kepada Adam, kepada Hawa, ataupun kepada Habil, kepada Nuh, kepada Abraham. Loh, bagaimana di Alkitab menyebutkan bahwa Abraham menurut hukumku kalau tidak diberikan sebelumnya, tetapi itu semua diberikan secara lisan. Bukan berarti bahwa mereka sebelum Abraham sudah boleh membunuh kan, ya. Tetapi walaupun tidak ada di dalam Kejadian mengatakan bahwa jangan kamu membunuh, tetapi Adam dan Hawa tahu membunuh itu adalah satu perkara yang salah, ya. Kenapa Tuhan sudah berikan secara lisan, ya. Demikian juga dengan hukum Tuhan, apalagi tertulis. Kemudian kita ingat Tuhan adalah pencipta dan penebus kita. Sabat dipelihara sepanjang zaman, dari Eden sampai ke dunia baru. Namun orang sering lupa, sebab itu harus diingatkan. Ya, dikatakan dalam Yesaya 66 ayat 22-23, di mana apa? Waktu langit baru dan dunia baru. Itu adalah satu hal yang sangat jelas sekali ya, untuk segala bangsa. Kemudian Sabat akan menjadi ujian yang besar. Kita diingatkan agar tetap setia. Jadi kata ingatlah menunjukkan bahwa itu bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi ingat ya, sejak dari penciptaan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Jadi Pak Pendeta semakin jelas bahwa tuduhan dalam video tersebut bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk
menghormati hari Sabat sebenarnya sudah ada karena Abraham pun melakukannya. Baik Pak Pendeta, bagaimana dengan Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 3? Di situ kan Tuhan juga tidak pernah ada perintah kepada Adam dan Hawa untuk memelihara akan hari Sabat ini. Ya, memang itulah yang dikatakan oleh penulis video tersebut. Dikatakan bahwa Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu tidak ada perintah untuk pelihara hari Sabat. Boleh tolong baca ini Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, jadi ia berhenti, ia memberkati dan menguduskan. Nah, sekarang yang saya mau tanya, yang diberkati apanya? Orangnya. Orangnya. Kalau harinya, hari Jumat dengan hari Sabtu, ya kadang-kadang kan sama. Kadang-kadang kalau mendung, hari Jumat juga hari Sabtu bisa mendung. Oke. Kemudian sama-sama 24 jam. Oke. Kemudian kadang-kadang hari hujan, hari Jumat, kadang-kadang hari Sabtu juga hujan. Harinya, ya, tidak ada masalah, tetapi yang berbeda itu adalah apa? Manusianya. Manusia, siapa itu Adam dan Hawa ataupun manusia yang pelihara hari Sabat, merasakan sukacita kehadiran Tuhan dan menguduskan. Artinya kudus itu apa? Ya, artinya dia disucikan oleh kehadiran daripada Tuhan, ya. Dan dia, arti kudus itu sebetulnya dia disisihkan. Berbeda dari hari biasa, ya. Hari yang lain bisa bekerja dan sebagainya, tetapi hari Sabat itu adalah hari yang khusus yang diberikan Tuhan. Jadi di sini betul Kejadian 21 sampai 3 tidak disebutkan di sini bahwa hari ke-7 adalah Sabat, tapi nama kata istirahat dalam bahasa Ibrani adalah Sabat, ya. Dan dari situlah kita dapatkan hari Sabat, ya, hari ke-7, ya. Dan Keluaran 20 ayat 11, Sabat hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Oke. Jadi kemudian mengapa pencipta beristirahat pada hari ke-7, ya, pada akhir penciptaan dunia? Apakah Tuhan perlu istirahat? Coba lihat Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan bukannya capek, tetapi dia berhenti. Kenapa? Dia sudah mencapai sesuatu yang menyelesaikan akan pekerjaannya. Tetapi ada sesuatu perkara yang penting untuk kita. Tuhan berhenti hari Sabat. Tuhan memberikan teladan bagi manusia, ya, supaya Tuhan itu, ya, artinya manusia itu mengikuti teladan, jangan kerja terus, ya, merusak tubuhnya sendiri, ya, tetapi dia harus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berhenti bukan sebab capek, tetapi sebab pekerjaannya sudah selesai. Semua yang dibuatnya sangat baik. Setelah penciptaan manusia, maka manusia perlu persekutuan dengan Allah. Maka diberikanlah hari Sabat. Sabat harus menjadi puncak kebahagiaan manusia. Setelah semua kegiatan 6 hari bersekutu dengan Tuhan, ya, menjadi satu waktu yang sangat indah, ya, mempunyai kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dikuduskan. Jadi yang dikuduskan apa? Manusianya, ya. Sebab hari-hari biasa itu adalah tidak ada bedanya, ya. Jadi yang kudus adalah manusianya, oleh sebab dia mendapatkan berkat, ya, daripada Tuhan. Berkat kesehatan, persekutuan, ya, kemudian sukacita di dalam Tuhan, kebahagiaan. Kasihan sekali kalau orang tidak pelihara hari Sabat, tidak merasakan berkat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi inilah yang kita mau coba tekankan kepada pembuat video yang coba mengatakan hari Sabat itu, ya, hanya untuk orang Yahudi. Hari Sabat diberikan untuk semua manusia. Ya, mungkin kalau saya perhatikan di sini Pak Pendeta, bahwa sesungguhnya yang membuat video lupa bahwa Allah mengendaki supaya setiap orang datang kepadanya bersekutu dengan Allah pada hari Sabat. Disitulah persekutuan yang sangat indah. Yang mengundang kita adalah Tuhan, bukan kita yang mengundang Tuhan. Tuhan yang mengundang kita.
di hari Sabat. Dan Alkitab menjelaskan juga bahwa hukum Allah itu adalah buatan Allah. Jadi bukan manusia yang mesti berubah-ubah. Itu adalah buatan Allah, tentu Allah yang merubahnya. Luar biasa Pak Pendeta, sangat betul-betul menjamah daripada penjelasan Pak Pendeta bahwa pentingnya akan hari Sabat tersebut. Mungkin Pendeta bisa berikan penjelasan lebih lanjut? Oke, kita coba lihat ya, ada 4 kali disebutkan bahwa hari Sabat itu adalah suatu peringatan. Oke, kita coba lihat dari Keluaran 31 ayat 13, terus 15 sampai 17, bisa tolong membacakan. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7, haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Oke, ini satu perkara yang sangat penting, hari Sabat sebagai suatu hari peringatan dan membedakan umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Nah, bagi para atau mereka yang percaya bahwa hari Sabat hanya untuk orang Israel saja, jangan lupa orang Israel itu dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk menjadi terang. Terang dari apa? Terang daripada kasih Allah, ya. Itulah sebabnya mereka harus menjadi terang juga tentang masalah hari Sabat, ya. Kemudian kita coba lihat di dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi sampai 4 kali ini dikatakan menunjukkan adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Hari Sabat adalah satu hari yang sangat penting sebagai suatu peringatan. Oke, jadi hal yang harus diketahui dengan jelas ya. Sabat adalah tanda dari hubungan dengan Tuhan. Sabat adalah tanda bahwa kita diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, ya. Jadi bukan oleh perbuatan, tetapi Tuhan yang kuduskan kita. Tuhan kuduskan kita kan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, ya. Sabat adalah tanda Tuhan yang menguduskan, sebab hanya Tuhan yang dapat menguduskan. Sabat adalah tanda yang membedakan mereka yang dikuduskan dan mereka yang tidak dikuduskan. Banyak yang belum tahu Sabat dari berbagai gereja, tapi waktu seruan nyaring, saat orang haus memilih Sabat, ya, atau tidak, dan itulah waktu yang akan datang di mana orang akan datang kepada Tuhan. Jadi sangat penting sekali untuk menyadari bahwa Sabat kita disucikan artinya melalui Yesus Kristus, dan itu keselamatan melalui kasih karunia Tuhan. Oke? Ya. Luar biasa Pendeta. Mungkin Pendeta bisa jelaskan lebih lanjut mengenai hari Sabat ini, apakah ada hubungannya? Karena ada juga mengenai materai Allah katanya. Kenapa hari Sabat ini dianggap sebagai materai Allah, Pak Pendeta? Mungkin Pendeta bisa jelaskan. Disebutkan sebagai materai Allah oleh sebab materai itu kan ada tanda siapa yang berkuasa, ya. Kemudian siapa yang dan wilayahnya itu berapa luas. Nah, kalau kita lihat kepada hari Sabat, jelas sekali bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya, 6 hari lamanya, artinya Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi wilayahnya itu adalah seluruh dunia. Okay. Sangat penting sekali. Jadi itulah sebabnya disebut suatu materai Allah. Ya. Ya. Baik Pak Pendeta, berbicara lagi kembali mengenai hari Sabat, bukankah hari Sabat ini tidak ada hubungannya dengan hukum moral? Sebab ini kan diberikan pada waktu zaman Musa. Sedangkan pada waktu zaman Yesus itu sudah dibatalkan.
Itu menurut video yang ditayangkan. Apakah pendeta punya pandangan di sini? Oke, hukum moral. Saya mau tanya, ya, kalau jangan mencuri hukum moral atau tidak? Kalau jangan membunuh hukum moral atau tidak? Ya. Susah pembuat video menjawab itu. Iya, jadi yang mengatakan hari Sabat bukan hukum moral, coba tanya, saya mau bertanya, hukum Sabat, hukum artinya jangan membunuh, hukum moral atau tidak? Itu hukum moral kan? Jangan mencuri hukum moral, ya. Jangan berzina hukum moral, ya. Dan itu semuanya ada di dalam apa? 10 hukum. Loh, masa hari Sabatnya itu dicabut, ya, kemudian yang lain berlaku, ya, itu semuanya adalah hukum moral, sebab ditulis oleh jari Tuhan sendiri, luar biasa sekali, itu pentingnya, ya. Keselamatan kembali hanya oleh sebab kasih karunia, ya, keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia, namun mereka yang mempunyai kasih karunia Allah harus, ya, mengikuti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Sabat diberikan untuk manusia supaya kita dapat lebih kudus setiap hari, bangkit dari minggu ke minggu, ya, dapat diperbaharui selalu. Nah, Pak Pendeta, apakah Yesus sendiri menguduskan Sabat? Bukankah Yesus menguduskan Sabat ini, di dalam video itu disebut juga bahwa Yesus tidak berbakti pada hari Sabat, Yesus hanya masuk ke sinagog. Nah, apa yang Yesus lakukan pada hari Sabat di sinagog? Berbakti atau hanya masuk ke sinagog saja, Pendeta? Oke, kita coba lihat dalam Lukas 4 ayat 16, boleh tolong baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdoa untuk membacakan dari Alkitab. Oke, jadi dia selalu apa? Berdoa, membacakan Alkitab, itu artinya berbakti, ya. Jadi Yesus selalu berbakti pada hari Sabat. Kemudian ada yang katakan bahwa Yesus sudah menggantikan Sabat oleh sebab dia menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah satu pekerjaan yang baik, sebab Yesus sendiri katakan adalah halal untuk melakukan kebaikan pada hari Sabat, ya. Tetapi kita coba lihat, ya, sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus pun membahas tentang pentingnya akan hari Sabat, ya. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya pada saat kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Ya, apa maksudnya di sini? Sebab akan ada satu waktu di mana orang-orang Israel itu akan dikurung, ya, di Yerusalem, ya. Kemudian mereka yang Tuhan akan memberikan kesempatan pada mereka untuk lari, ya. Jadi pada hari kelepasan di mana mereka dapat melarikan diri, ini adalah terjadi pada tahun 70, waktu Jenderal Titus coba membakar kota Yerusalem, ya. Maka ada kesempatan tiba-tiba mereka itu memperlonggar mereka punya kurungan, ya. Kemudian Yesus katakan berdoa supaya jangan terjadi pada hari Sabat. Kenapa? Sebab Yesus mau supaya walaupun Yesus sudah mati, kemudian sudah naik ke surga, orang akan tetap hari Sabat, pelihara akan hari Sabat. Ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian kita harus ingat juga bahwa rasul-rasul juga pelihara hari Sabat. Misalnya kita coba lihat Kisah 13 ayat 14. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Oke, ya. Kemudian Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi kembali pada hari Sabat mereka berbakti bersama-sama. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi itulah sebabnya maka kita dapatkan bahwa para rasul itu tetap pelihara pada hari Sabat, oke? Kemudian di surga, apakah kita akan pelihara hari Sabat? Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Dan sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan.
Satu hal yang menarik, pembuat video itu mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi katanya, orang-orang Israel. Tetapi dikatakan seluruh manusia. Dan ini berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Ini adalah satu hal yang akan terjadi masa akan datang. Memangnya langit baru dan bumi baru itu hanya untuk orang Israel? Tidak, itu adalah untuk semua bangsa, ya. Dan seluruh manusia akan datang dan sujud, ya, dari sabat ke sabat, menunjukkan bahwa hari sabat yang dimulai di Taman Eden akan sampai diteruskan di surga nanti. Jadi kita pun di dunia ini harus tetap pelihara hari sabat. Jadi ingatlah, ini dua ayat yang sangat penting untuk dibaca, Ibrani 13 ayat 8 dan Maliaki 3 ayat 6. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Jadi Tuhan tidak berubah, ya. Kemudian Yesus tetap sama, ya, untuk selama-lamanya. Yesus yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga yang telah memberikan perintahnya supaya kita pelihara hari sabat, ia tidak pernah berubah. Sekarang saya mau tanya kepada orang yang buat video tersebut, apakah Tuhan itu adil kalau dia kasih perintah, kalau dia rubah, ya, hukum Tuhan tanpa kasih tahu kepada kita? Ya. Tuhan tidak adil, ya. Tuhan tidak cinta, ya. Dan tidak ada perubahan mengenai masalah kebaktian. Oh, nanti dalam episode yang akan datang kita akan berbicara mengenai masalah hari Minggu, ya. Oleh sebab ini video yang lain yang disebutkan tentang hari Minggu dan orang-orang Kristen sudah berbakti pada hari Minggu dan sebagainya, kita akan pelajari, ya, bersama-sama. Tetapi yang jelas, Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak berubah, jadi termasuk masalah hari Sabat adalah sesuatu yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Pak Pendeta. Para permisa, karena waktu membatasi kita semakin jelas. Sesungguhnya, hari Sabat adalah bahagian dari hukum Allah. Dan hukum keempat adalah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan tadi sudah dibahas oleh Pak Pendeta, bahwa sesungguhnya hukum Allah belum pernah dirubah. Dan kalau Allah merubah hukumnya, sudah pasti Allah akan memberitahukannya. Maka oleh sebab itu, di Alkitab ini tidak ada tertulis perubahan 10 hukum Allah itu. Dengan kata lain, hari Sabat adalah tetap harus kita pelihara. Dan jangan pernah mengganti hari lain. Sebab otoritas mengganti hukum Allah berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Makanya tidak heran Alkitab mengatakan, percuma mereka berbakti kepadaku jika itu orang-orang mengikuti ajaran manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, pilihan ada di antara saudara dan saya. Memilih perintah Tuhan atau memilih tradisi manusia yang merubah isi 10 hukum Allah. Kita minta Pak Pendeta mendoakan pembuat video tersebut supaya lebih mendalami lagi isi firman Tuhan ini dan jangan sampai sesat hati. Tapi marilah kita berjalan di jalan Tuhan. Pak Pendeta, boleh tolong berdoa? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Engkau menghendaki supaya kami mempunyai persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjamah masing-masing kami dan mereka yang mendengar video, ya, ataupun pembuat video, supaya menyadari bagaimana besarnya kasih Allah yang telah memberikan kepada kami semua hari Sabat untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyadari keselamatan hanyalah dengan kasih karunia. Dan kasih karunia yang berasal daripada Tuhan yang akan menghasilkan penurutan kepada Tuhan, bukan atas kemauan manusia, tetapi kemauan Tuhan sendiri. Dengan demikian kami tunjukkan setia kami kepada Tuhan, sebab kami harus menurut Tuhan lebih daripada menurut kepada manusia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengar doa kami, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih para pemirsa. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.